ya Sobat Green. Salah satu wisata yang eksotis. Salam Green. Salam Green. Salam Green. Kita akan selalu senang jika melihat anak kita makan banyak dan terlihat berisi. Tapi, tahukah Sobat Green? Jika makan berlebih tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan menimbulkan masalah kesehatan. Berdasarkan laporan dari Global Nutrition Report tahun 2014, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang memiliki 3 permasalahan gizi sekaligus, yaitu stunting atau pendek, wasting atau kurus, dan juga overweight atau obesitas. Sementara itu, riset kesehatan dasar tahun 2013 menggambarkan kondisi anak di Indonesia sebanyak 8 dari 100 anak di Indonesia mengalami obesitas. Lalu, apa sebenarnya obesitas? Obesitas berasal dari bahasa Latin yaitu ob yang berarti akibat dari dan esum yang berarti makan. Sehingga dapat didefinisikan sebagai pola makan berlebih. Menurut WHO, obesitas adalah suatu keadaan terjadinya penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebih. Obesitas tentu saja bisa terjadi pada siapa saja. Obesitas pada anak dapat terjadi dimulai sejak usia balita hingga remaja, di mana terjadinya ketidakseimbangan antara asupan makanan berupa energi yang dihasilkan dengan energi yang dikeluarkan. Selain itu, terdapat faktor lainnya yang mendukung seorang anak mengalami obesitas. Jadi yang pertama, faktor kedua orang tuanya. Apabila salah satu atau kedua orang tua mengalami obesitas, maka anak tadi akan berisiko lebih besar untuk mengalami obesitas. Mengapa? Bukan hanya karena faktor genetik, tetapi juga karena biasanya orang dewasa yang obesitas, lingkungan sekitarnya, pola makannya itu mendorong untuk menjadi obesitas. Sehingga anak tadi akan mengikuti pola makan kedua orang tuanya. Kemudian riwayat lahir, apabila anak tadi lahir dengan berat badan lebih dari 4.000 gram, maka lebih berisiko mengalami obesitas pada saat kanak-kanak. Kemudian faktor pola makan, jadi misalnya pola makan yang tinggi lemak, tinggi kalori, kemudian banyak minum minuman manis, dan kurang makan sayur dan buah. Kemudian yang terakhir adalah dari aktivitas fisik, ya, di mana anak tadi misalnya dia jarang sekali bermain di luar rumah, kemudian lebih senang nonton TV atau bermain gadget. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui jika anak-anak di sekitar kita mengalami obesitas? Jadi, seorang anak mengalami obesitas bisa kita ketahui dengan cara menilai status gizi dari anak tersebut. Nah, cara menilainya adalah dengan mengukur berat badan tinggi badan dari anak tadi. Kemudian berat badan dan tinggi badan tadi dihitung indeks massa tubuhnya dengan cara berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, hasil IMT tadi diplotkan ke kurva IMT menurut umur yang dikeluarkan oleh WHO. Apabila anak tadi IMT-nya lebih dari persentil 95, maka masuk ke dalam kategori overweight dan obesitas. Obesitas pada anak bisa berdampak tidak hanya secara kesehatan fisik, namun juga mental. Dampak fisik bagi anak yang telah mengalami obesitas seperti peningkatan kadar glukosa darah, menimbulkan penyakit hipertensi dan pembesaran jantung, gangguan kadar lemak darah, perlemakan hati, gangguan hormon dan gangguan menstruasi, gangguan kulit terutama di daerah lipatan, nyeri pada tulang panggul dan lutut akibat menambahnya berat badan, gangguan pernapasan, dan gangguan mata.
Selain itu, secara mental, anak-anak yang mengalami obesitas berisiko mengalami depresi, minder, dan mendapatkan perlakuan ejekan, baik verbal maupun fisik, dari lingkungan sekitar. Jika anak sudah terlanjur mengalami obesitas, maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan agar berat badan anak menjadi ideal. Nah, kalau memang anak tadi sudah terlanjur obesitas, orang tua jangan sembarangan melakukan program diet, harus berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter anak yang spesialis nutrisi dan metabolik. Tetapi prinsipnya adalah yang penting adalah memperhatikan pola makan dan juga aktivitas fisik dari anak tersebut. Pola makannya yang penting adalah mengurangi makanan yang tinggi lemak, kemudian mengurangi minum-minuman yang manis, lebih banyak makan sayur dan buah. Kemudian juga untuk aktivitas untuk anak usia sekolah minimal melakukan aktivitas fisik 60 menit setiap minggu, di mana 30 menitnya berupa olahraga permainan atau olahraga yang terstruktur. Kemudian juga mengurangi screen time atau misalnya menonton TV dan bermain gadget. Untuk anak-anak disarankan tidak melakukan screen time ini lebih dari 2 jam per hari. Penting bagi orang tua dan masyarakat untuk mengenali faktor-faktor resiko obesitas pada anak. Lebih baik mencegah daripada anak kita terlanjur obesitas. Anak gemuk bukan berarti lucu, Sobat Green.